Jadi kalau dari informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian pemirsa, jadi pasangan ini sebenarnya sudah menikah dalam kurun waktu 29 tahun lamanya sampai akhirnya tetangganya menemukan istri sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, sebenarnya pemirsa juga pasti penasaran apa motif yang membuat pelaku ini tega membunuh istrinya sendiri. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda pagi ini bersama Kapolsek Kebonjeruk Kompol Nur Akso Ferdianto. Pak Akso, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valen. Baik, Pak Akso, yang jadi pertanyaan masyarakat adalah motifnya apa? Apakah sudah bisa disampaikan oleh pihak kepolisian soal motifnya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Valen untuk kesempatannya. Jadi dapat kami sampaikan dari hasil pemeriksaan, memang motifnya ini pelaku melampiaskan emosi kepada korban karena merasa korban pernah meninggalkan pelaku ya dengan alasan motif ekonomi, yaitu kebutuhan hidupnya dari korban ini tidak terpenuhi. Sehingga pelaku ini merasa sakit hati, Mbak Valen. Baik. Dan ini adalah yang pertama kali kekerasan dilakukan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia atau ini sudah berulang kali pernah dilakukan oleh pelaku ini juga? Jadi dari menurut keterangan ya, setelah kita periksa juga saksi maupun pelaku, memang untuk KDRT-nya ini baru yang pertama, Oke. Mbak Valen. Jadi langsung mungkin karena pelaku ini sudah memendam ya, mungkin karena sering terjadi cekcok juga akhir-akhir ini dari keterangan pelaku akhir-akhir ini sering terjadi cekcok dan mungkin kemarin pada saat hari Selasa kemarin itu puncak dari kekesalan dari pelaku. Baik, saya mau konfirmasi Pak Akso, apakah pelaku ini menyerahkan dirinya langsung ke pihak kepolisian atau sempat kabur kemudian dikejar oleh polisi? Ya baik, jadi setelah melakukan aksinya, pelaku kemudian mengunci pintu kontrakannya itu, kemudian dia secara sadar menyerahkan diri ya ke polsek gitu, Mbak Valen. Oh baik, jadi langsung Dan kemudian menyerahkan langsung diri. kita amankan ya, jadi menyerahkan diri melapor ke polsek bahwa pelaku ini telah membunuh istrinya seperti itu. Kemudian langsung kita amankan dan kemudian kita langsung ke lokasi itu, Mbak Valen. Baik, kemudian juga disampaikan kalau ini terjadi karena pelaku ini cemburu kepada korban. Jadi faktor cemburu itu ada di dalam penyebab terjadinya kematian korban ini, Pak Akso? Ya, dari hasil keterangan untuk dugaan cemburu ya memang tidak ada istilahnya, karena si korban ini pernah bilang merasa kebutuhan hidupnya ini tidak terpenuhi. Nah, jadi mungkin seringkali keluar ya, dari faktor itu menimbulkan istilahnya pelaku ini sakit hati gitu, Mbak Valen. Baik, kemudian bagaimana dengan kondisi anaknya? Karena anaknya yang pertama kali menemukan jasad ibunya. Benar begitu Pak Akso? Bagaimana kondisinya? Ya, untuk anaknya, anak pertamanya, saudara K ini memang menemukan pertama melihat kondisi ibunya sudah tidak bernyawa. Anaknya sempat emosi juga kepada pelaku ya, pada ayahnya. Namun sekarang sudah ditenangkan dan sudah kondusif, Mbak Valen. Baik. Kemudian dari sisi tetangga, kemudian lingkungan sekitar dari pelaku ini, apakah pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan kepada mereka? Apa respon dari warga sekitar, Pak? Ya, kita sudah memeriksa juga beberapa saksi, Mbak Valen, yang dari mana juga ada keterangan dari teman dari korban juga ya memang, dan seperti yang tadi disampaikan juga memang pelaku ini semenjak tinggal di situ memang tertutup. Jadi istilahnya banyak yang tidak mengetahui aktivitas dari pelaku seperti itu maupun korban. Ancaman yang diberikan dari pihak kepolisian untuk pelaku nanti akan dijerat dengan pasal berapa, ancaman hukumannya berapa tahun, Pak Akso? Ya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan, jadi kita pasal yang disangkakan dan diterapkan kepada pelaku yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT ya.
dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang mana untuk ancaman pidananya selama 15 tahun penjara. Baik, nanti akan kami nantikan lagi bagaimana selanjutnya bergulirnya kasus ini. Mudah-mudahan penegakan hukum itu bisa diberikan seadil-adilnya. Terima kasih Pak Akso, Kompol Nur Akso Ferdianto, Kapolsek Kebonjeruk sudah bergabung memberikan informasi terkini untuk pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.